kedua antara EVOS Legends dan juga RRQ Hoshi. Oke, jadi langsung aja ini dia game kedua kita. Akankah bisa ditutup oleh EVOS Legends dengan kemenangan 2-0 tanpa balas? Atau RRQ Hoshi akan menyamakan dulu kedudukan lalu game ini akan dibawa menuju ke game yang ketiga. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi pastinya, tapi sabar dulu, jangan terburu-buru. Kita bakal menunggu supaya nggak ada faktor ketiga, supaya nggak ada gangguan yang terjadi ketika kita masuk ke dalam in-game. Penuh, coba lihat MPL Arena. Kalian yang sedang menyaksikan tuh lihat dari pemain EVOS. ada Victor, ada Pacikan, lalu udah ada Mobazen juga. Coba dulu bendera. Memang barisnya paling depan lagi mereka tuh ya. Keren. Tadi itu mereka pakai baju RRQ sebelah sini. Berubah ya tadi ya? Berubah. Pindah tempat langsung. Pindah tempat. Habis ngeliat game yang pertama. Nanti bisa pindah lagi mungkin. Iya. Bisa jadi. Di tengah habis ini. Waduh. Jalan om. Kalau di tengah. Mereka kesenggol-senggol. Atau di stage lama-lama ya. Waduh. Player berarti dong. Udah gak sabar tuh mereka kayaknya tuh pemain di Indonesia. Kiri atau kanan tapi. Waduh. Anti-match. Tapi gua akui ya, Jo. Balmond ini top 3 lah jungle sekarang. Ya, Balmond. Ya, balik lagi dengan efek dia ya. Yap. Lethal counter, retribution. Dah, itu dua. Ada 2 retribution yang memang bisa dibawa secara langsung. Bener. Apalagi zaman-zaman dulu. Zaman-zaman waktu Balmond bisa pakai lethal counter. Yap. Ingat tak? Kemarin. 2000 belasan. Iya. Waduh. Bukan puluhan ya, belasan. Belasan. Itu Balmond sampai kena nerf tuh. Gak muncul-muncul. Saking Sampai sekarang nih powerful muncul lagi dia, bener. Wow. Wait, suaranya mungkin bisa terdengar di live stream yang sedang kalian saksikan. Ya, ini semangatnya luar biasa banget loh. Benar? Dari Kingdom dan juga EVOS fans. Mau lagi break, lagi berganti ke arah game yang selanjutnya, mereka senantiasa selalu memberikan teriakan-teriakannya ya. Benar, dan di berapa pertemuan terakhir? 3 kalau nggak salah, ingat juga tadi waktu keluar. Kan skornya 2-1 semua tuh. Oke. Nah, Waduh tuh coba lihat tuh ada BA Galak di depan tuh Angel tuh ya. Emang aktif banget memang BA1 itu. Wah, RRQ Kingdom gak mau kalah guys. Gak mau kalah loh. Kalian juga yang di rumah yang mau titip salam. Kalau emang di kolom komen YouTube gak kebaca boleh. Langsung menuju ke YouTube Papulung, ke YouTube ya. Ke YouTube, ke Instagramnya Papulung. Yes, Instagramnya Nevin_Netania. ataupun ya Instagram dari Om Wawa. boleh kalian DM langsung, kita tunggu. Nantinya kalau memang ada waktu akan kita bacakan. Kalau kalian mau follow juga silakan. Jadi sekarang waktunya kita menuju ke in-game. Yes, ini dia kembali ke dalam Lane of Dawn. Meskipun ya kita tahu sendiri baru 30 detik game ini berjalan, yang pastinya belum ada satu inisiasi atau fight yang terlalu besar. Dan berkaca dari segi draftingnya, sempat kita bahas Clay punya resiko yang cukup besar kalau kita bandingkan dengan seorang Eve juga, posisi yang ada di area tengah. Meanwhile, dari EVOS Legends banyak banget nih yang bisa jump in ke arah seorang Farsha. Yep. Sementara dari Albertnya sudah akan langsung mengamankan ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu. Tapi Dreams datang dengan perlahan mencoba untuk mengganggu. Dan Akai pun kali ini berhasilkah mendapatkan langsung ke arah Orange Buff. Dan sepertinya Sucojin datang ngambil Orange Buff. Itu berani banget sih, pergerakan yang berani banget ya. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Sucojin. Dan ya masih ada sedikit gerakan juga di area Turtle hanya untuk men-zoning out ke arah Dreams. Wow ya, dan cukup banyak waktu yang terbuang untuk Albert tadi. Kalau kita lihat Cripsnya sempat untuk reset juga. Jadi levelnya ini bakal ketahan dengan cukup jauh. Sucojin level 4, Albert baru aja menginjak di level 3. Waduh. Sementara untuk Clay kali ini akankah bisa bertanding dengan Soul Bloom-nya? Menghilang sudah untuk Clay kali ini di area mid lane. What a nice movement dari seorang Dreams kali ini berhasil mendapatkan satu eliminasi di awalnya. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah gold lane-nya bakalan cukup padat dengan adanya seorang Finn, apalagi bisa memberikan reverse time demi reverse time-nya ke arah Clover maupun time bomb-nya. Oke, ini dia perbedaan antara Brody dan juga Melissa. Di mana tadi kalau misalnya kan Melissa dan Melissa memang di depan yang bisa memberikan jarak lebih juga. Di mana ada Summoner juga yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi, tapi Pendragon di bawah. Berhadapan langsung dengan Pakito 1v1 situation. Dream langsung aja mengawal pergerakan dari Clover. Di mana ada Clover dari kali ini nggak begitu penuh. Harus lebih berhati-hati sih untuk posisi dari seorang Clover sendiri. Dia nggak boleh terlalu dekat, tapi dia juga punya Town Apart Memory. Dan di sisi lain, Sucojin bisa mendapatkan turtle-nya. Gak ada kontes yang mau diberikan oleh RRQ Hoshi. Entah pertukaran seperti apa yang mau diberikan oleh RRQ. Oke, tidak ada kontes di bagian turtle. Tidak ada juga follow up ke arah lane yang berbeda, Om Wawa.
Sepertinya apa yang sedang direncanakan Om Mama oleh Arki? Oleh Arki ya mereka harus bisa menahan. Apalagi mereka punya Digi yang Digi ini gak ada impactnya sama sekali ya. Untuk di early apalagi dia hanya akan menjaga dulu. Oke. Bukan memberikan damage. Jadi Arki Hoshi dari divisi damage yang mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan EVOS Legends. Yep. Clover barusan berhasil mengumpulkan beberapa stack. Tapi tertarik juga dengan adanya satu reverse time. Tonapan memori barusan dikeluarkan, tapi sepertinya damage-nya memang belum cukup untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Arki Hoshi. Oh ya, terutama tadi menuju ke arah seorang VN terlebih dahulu di area atas. Membuat dia harus kehilangan setengah darahnya dan harus lebih sabar pastinya karena Arki Hoshi mereka udah bisa dapetin battingan di area atas. Namun dengan rotasi seperti ini, 3 player dari EVOS Legends sudah mulai mendekat. Battingan juga akan sama-sama diculik oleh seorang Clover, oleh seorang Dreams juga di area top lane. Clover, Dreams, lagi dan lagi. Duet yang tidak terpisahkan bahkan dari game yang pertama. Tapi untuk kali ini coba lihat ada Blazing duet tapi balik lagi dengan Battle Mirror Maps-nya. Dia ke belakang, dia kembali memberikan jarak yang cukup. Tapi barusan ada sebuah pergerakan yang memang ternyata kayaknya ada problem lagi nih. Iya, dan juga itu tebel banget ya Mas ya buat Sujin sendiri. Yep. Ya. Dikena dari knockout strike-nya 2 kali, cuman 1.200 HP yang kurang. Santai baik dia Masih tadi santai sih. aja. Iya. Masih chill dia. Yang panik Rokursal. Aduh, 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 di tengah-tengah. 2 orang. aduh kata Rokursa kan. Orang. Tapi kalau aku ngelihat ya dari game ini dan game sebelumnya mereka sama-sama fokus ke arah objektif. Gak ada trade kill yang begitu banyak di early berbeda dengan match sebelumnya mungkin kalau kita melihat Alter Ego. Tapi untuk EVOS dan Arki targeting mereka jelas banget. Lightingan dulu untuk early-nya. Dari Arki juga mereka harus berhati-hati ya. Padahal mereka menggunakan Parsha. Parsha yes, damage-nya cukup besar, Feather Extract. Tapi dia juga riskan banget. Gampang untuk gap di bagian tengah. Gampang untuk diganggu pula. Bener, apalagi di sini ada Matilda. Matilda yang nantinya misal ada Second Eagle bawa satu Brody atau Esmeralda ini bakal sulit nanti untuk Parsha kabur. Dengan jarak yang emang gak terlalu jauh ya untuk seorang Parsha dari Feather Acer yang dia buka. Yang tadi sempat dibahas juga, ini gampang banget buat jump in. Ada Mystical Field dari seorang Xavier. Bisa ngasih efek stun terlebih dahulu. Dan ya stun apart memory yang sempat dibahas juga. Iya, dan untungnya dari Arki Hoshi mereka masih ada Cloud. Jadi Cloudnya ini bisa jump in untuk mengejar Xavier. Karena Xavier kan bahaya banget. Di late game, user Xavier yang memang bener-bener jaga jarak ini sulit banget untuk bisa ditangkap. Sulit banget. Ya dia pasti ada posisi, bahkan dia bisa ada di base aja. Dia nggak mau munculin mukanya, dia cuma nembak dengan downing light-nya. Oke. Dan ini masih ada Cloud-nya bisa jump in nanti langsung ke garis belakang. Dan itu dibutuhkan oleh Arki Hoshi, tapi mereka butuh timing yang pas juga. Sekali saja mereka miss timing, punishment-nya bakal besar banget dengan kehadiran dari Akai ataupun juga dari Brody. Corrosive Strike buat Brody, ini bakal nge-stun satu hero. Dan dari efek stun itu bisa berimbas kemanapun juga. Karena mereka bisa maju dengan begitu bebasnya. Dengan diiringin time journey ya. Mereka bisa bebas banget loh maju, movement speed tambah juga, darah bertambah juga. Ya udah mereka bisa ngabisin semuanya yang ada di depan. Kita lihat aja nanti seperti apa. Oke, sepertinya kita udah mendapatkan nih audience comment. Nah, ini dia beberapa pesan-pesan yang mungkin dikirimkan oleh penonton di rumah yang pastinya penasaran banget. Dukungannya tuh kayak gimana nih? Dari Lutfi Chandra _ melalui YouTube ya. Ke pasar membeli buku, beli juga satu dasi. Aku rela tidak jalan dengan pacarku demi mendukung Arki Hoshi. Ay, mantap kali. Namun ada lagi nggak kira-kira nih? Aduh, meleot aku bibir pecah-pecah hati deg-degan jantung deg-deg ser ini pokoknya ya. Ya, pupuk kompos, bumbu terasi, semangat EVOS, tundukan Arki Hoshi. Udah mulai kreatif ya. Ini Keren para nih. penonton di rumah ya. Semua kata-katanya cukup memberikan semangat bagi kedua tim yang bertanding. Dan ya teman-teman di MPL Arena juga yang dari tadi selalu memberikan semangat yang terasa banget. Iya, ini kalau ngeliat gini kayak sore-sore makan tahu. Cakep. Pas ngeliat kamu langsung pengen bilang I love you. Waduh, buru-buru banget Pak Pulu. Gimana dong, ya kan pusing. Gak apa-apa, harus satset. Sabar ya Pulung ya. Harus satset. Oke teman-teman. Asik. Nah ini dia nih. Audience cam sepertinya akan jatuh ke trio BTK nih ya. Kita lihat. Tidak ternyata. Ini. Gaya dulu dong. Audience camnya nih akan langsung mengarah ke kakak. Gaya pertama. Widih, dadah dulu. Cekrek. Nah, cekrek. Nah, cekrek. Ini. Iya. Cenat-cenut lagi hati ini melihatnya. Waduh. Aduh.
pala pusing, pala vertigo, hati cenut-cenut, bibir pecah-pecah. Pokoknya kalau ngalir kayak begini ya. Nah, yang ini kedinginan 40. Nah, kedinginan kenapa? Ngelihat sikap dia yang dingin apa gimana nih? Waduh. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf. Apa? Soalnya RRQ di puncak. Oh, atau RRQ lagi di puncak. Iya, lagi di puncak. Oke, ya ampun. Nah, ini nih. Ada lagi? Oh, enggak. Udah. Cukup. Balik ke player. Cukup. Nanti kamu meleot nanti. Cukup. Iya, nanti nggak fokus 20. Ngekes meleleh saya di sini kan tidak juga. Sambil menunggu untuk problemnya agar segera bisa di-fix. Yap. Nih buat teman-teman yang di Cinepolis juga. Teman-teman semua apa kabar kalian di sana? Iya. Baik-baik ya. Jangan rusuh, jangan buang sampah sembarangan juga. Betul. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga ketertiban pokoknya. Ya, berikan semangat kalian yang terbaik juga di Cinepolis boleh kayak kasih dukungan sama seperti di MPL Arena, teriakan-teriakan kalian ataupun yel dari masing-masing tim juga. Nah, plus nantinya akan ada beberapa orang yang bisa mendapatkan langsung hadiah yang mendapatkan IGBL, di mana kalian hanya tinggal memberikan komen-komen yang kreatif, komen-komen yang positif. Yap. Kita hilangkan komen-komen negatif. Setelah match ini akan langsung kita berikan hadiahnya. Kayak tadi boleh tuh komen-komennya yang udah kita Tadi bacain. pantun-pantun tuh, Pantun-pantun. bagus. Boleh. Atau mau kata-kata. Ini DM saya mendadak udah 99 plus, Bu. Buset. Waduh. Langsung diserang ini. Langsung kan tadi kita udah bilang ya mau titip-titip salam boleh. Gas Boleh. kan langsung ke Pak Pulung, ke Bacain Nevin dong, ataupun Pak ke Pulung. Wawa. Boleh ini langsung. Nah, ini ada nih. Pak Pulung titip salam dong buat jagoan terganteng aku, buat Albi Raihan Naradipa. Oh ini anaknya. Oh. Oke. Boleh, gak apa-apa. Udah, salamnya udah disampaikan. Ada lagi kan? Banyak banget Bu, 99 plus Bu ini semuanya kalau dibacakan ya. Belum Besok selesai. kita baru pulang. Oke, tapi kita punya audience comment kali dari Diki Karisma ya. Salam untuk RRQ Hozi dari Bantar Kawung, Jawa Barat. Semoga malam ini 2-0. Hashtag FIFA RRQ. Widih. Berarti kan sekarang Lagi yang 0-1. udah mendapatkan 1-0 EVOS. Betul. Yap. Berarti 2-1. EVOS Fam nih. Iya. Dia EVOS Fam apa enggak nih? Dia berharap FIFA 2-0. RRQ Bukan belakangnya. Salam untuk RRQ. Oh ya, salam untuk RRQ Hozi ya. Tapi sekarang dikirimnya sebelum mereka lagi kalah. game pertama. Betul. oh berarti 2-1. 2-1. 2-1. Wih. Dari Bantar Kaung ya, ini banyak banget daerah-daerah juga berbeda-beda tapi tersatu. Wow. Wih. Next comment ada lagi nih. Kira-kira next comment. Farhan Syahrov. Gak peduli Lemon main atau enggak, EVOS pasti bisa memenangkan El Clasico malam ini. Hashtag EVOS Horror. Lihat Gak tuh. peduli Lemon main atau enggak. Oke. Baik nih, dukungan-dukungan seperti ini nih yang kita butuhkan. Coba spam lebih banyak lagi yang memang positif-positif ya teman-teman ya. Makan duku lagi sendiri kalau jalan-jalan suka ke Paris. Aku Cakep. tetap dukung RRQ meskipun belum dapat M series katanya. Waduh. Hashtag FIFA RRQ. Wah ini nih respect nih dari siapa nih namanya? Nandang Ripaldi Agrian. Dukung Mantap. setia ya kayaknya. Dukung setia yang mau gimana pun kondisi dari tim yang didukung nggak masalah. Betul sekali, kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang pengen timnya sukses, Ya. tapi nggak mau ngelihat timnya berproses. Kacau. Nggak bisa kayak gitu. Kalau mau ngelihat timnya sukses, pasti ada sebuah proses yang harus dilewatin kan. Betul, nggak melulu selalu sukses, nggak selalu bisa dapetin juara. Iya, kayak gitu banyak banget di luar sana, banyak banget. Cuman pengen ngelihat sukses, Aduh, tapi kasih nggak tahu mau ngelihat Pak pas Pulung. berproses gitu. Wah, bahaya Heran. sih kalau kayak gitu. Aduh, Waduh, balik lagi. aduh. Semoga belum tidak meleot. Pulung menghilang dulu ya. Jangan. Waduh. Saya butuh kamu karena kita bakal mulai sebentar lagi nih. Oke, sepertinya kita akan mulai sesaat lagi nih ya. Karena kurang dari 7 detik lagi kita akan bisa melanjutkan pertandingan apabila memang untuk problemnya sudah bisa di-fix. Dan lagi-lagi udah ada nyanyian yang diberikan oleh RRQ kali ini memberikan dukungan pastinya untuk game yang kedua. Dengan harapan ya bisa diakses sampai ke dalam game ketiga, tapi berbeda untuk EVOS Legends yang pastinya mereka berharap game mereka selesai di game yang kedua. Ya, apalagi tadi untuk di early-nya EVOS Legends mereka berhasil unggul juga sih tadi. Itu retri yang manis banget ketika keambil dari orange Yep. buff-nya. Membuat level dari Albert tertahan. Dan itulah yang penting untuk EVOS Legends. Mereka bisa lagi dan lagi Menang mengendalikan level untuk langsung, di early game, benar. Iya, menang level langsung. Dia bisa rotasi duluan lagi. Orange buff dapat 2, purple buff dapat 1, udah level 4 tinggal pergi aja udah. Tinggal Tinggal stay aja ke ataupun ke Rokurusa terlebih dahulu terus stay di area turtle. Bener sih. Udah. Padahal cuma satu buff yang bisa dibilang terculik. Tapi itu impactnya bakal nanti terus menerus ke arah mid game, ke arah late Iya. game. Karena kemana-mana sih untuk jungler yang sekarang juga kan sangat bergantung lah untuk creeps. Jadi kalau memang keculik satu itu berat banget untuk jungler.
Oke, sepertinya ada masalah di device ya, karena barusan tuh udah ada beberapa peralatan juga yang memang dibawa ya. Ada beberapa peralatan yang memang dibawa, dicoba untuk dipasangkan kembali, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa melanjutkan pertandingannya. Apalagi ini dari Sutsujin sepertinya, Om ya. Sutsujin ya, benar. Ya, semoga bisa cepat diselesaikan ya, karena kita tahu sendiri kalau misalnya jungler ini delay 1 detik aja itu bakal ngaruh banget. Apalagi untuk hero-hero assassin yang membutuhkan namanya fast hang. Iya, tapi ini Akai kok. Oh ya, Akai. Waduh. Retri. Boleh, kalau Retri boleh. Ini dapat lagi salam nih dari Varian Diakistan. No wall, no problem. This is EVOS Legend. Hashtag EVOS Roar. Wih, dari EVOS Fam lagi nih ya. Tadi Raki Kingdom udah, EVOS Fam udah. Mana nih yang lain? Coba 99 plus nih belum berhenti-berhenti nih. Puyeng nih mata pulung bacanya nih satu persatu nih ya. Terpulung di rumah bacanya enak tuh nge-scrollnya terus. Iya, pas mau apa kan. Gak habis-habis gitu. Tahu-tahu tengah malam aja. Tiba-tiba pagi, tiba-tiba minggu depan, week selanjutnya dari MPL. Tapi ya buat teman-teman, jangan lupa juga nih untuk selalu mengikuti rangkaian rangkaian turnamen dari MPL season yang ke-10. Dan udah ada teriakan lagi nih, EVOS Fams. Waduh, semangatnya ini loh, semangat dari EVOS Fam dan juga Raki Kingdom di MPL Arena ini lah. Kalau memang dua tim ini sudah bermain ya, bukan berarti tim-tim lain juga nggak semua, tim lain semangat banget. Tapi dengan adanya dua tim ini panas banget Pak ini. Rame banget. Panas banget ini suasana jadi. Bener-bener full house ya, soalnya untuk hari ini banyak banget juga yang nyari. Kak, masih ada tiket gak sih? Kalau untuk malam ini biasanya udah ini sih, udah full house banget ya. Iya. Waduh, ini dapat salam juga nih dari Lancip namanya. Waduh, Kayak pernah dengar. kayak pernah dengar nih. Titip salam buat Bunda di Pekanbaru katanya. Itu kan Bunda saya ya Cip ya. Tapi yang titip salam kenapa dia ini? Oke, tapi ya tanpa perlu menunggu lagi kita akan kembali ke dalam permainan. Oke deh kalau begitu. Jadi langsung saja ini dia di game yang kedua. Langsung dibuka dengan hanya sedikit fight di area persungayan atau di area river. Dimana dengan Sutsujin yang kali ini fokus ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Dimana Sonic out, Albert berhasil banget menculikan ke arah turtle-nya, dibalaskan Orange Buff yang baru saja terculik juga di early game. Yap, berhasil seperti yang kali ini membalaskan sedikit kejadian yang memang sudah menimpa dirinya tadi. Tapi Tas di bagian tengah dengan Xavier yang dia gunakan masih tetap stay menjaga wave minion agar tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Ya, ini Xavier bakal menjadi salah satu stopper juga ya, entah itu ke arah seorang Clay yang dimana udah ditumbangkan satu kali atau ke arah hero-hero lainnya, terutama Albert nih yang bisa melakukan pergerakan cukup lambat. Oke, dan itu dia satu buah Downing Light dan bermain ke arah dari cooldown untuk sepatu. Dari Tas sendiri, Magic Shoes, Clock of Destiny. Jadi bakal tertahan sama sebagai Parsha juga demikian dari Clay-nya. Oke, bahkan tadi dia udah di sini kita lihat ya dari pergerakan Akai dengan headbutt yang dimiliki, dengan body slam yang dimiliki, dia mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Namun Clover dipanggil guiding win kembali Brody, balik dia. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, tahan temponya sedikit terlebih dahulu di menit yang kelima. Dan ya ini dia pergerakan dari seorang Sutsujin yang udah mulai terpantau clearing wave di area mid terlebih dahulu. Dan ini yang harus diwaspadai adalah dari seorang R7 pastinya. Ketika satu flicker sudah mulai dibuka, namun Mythical Veil juga connect kali ini dengan Downing Light mendapatkan damage ke arah R7 dan Albert datang tiba-tiba betul counternya connect juga ke arah seorang Clover. Wow, pertempuran jual beli serangan tapi tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini sepertinya Pendragon mendapatkan begitu banyak tekanan yang dilakukan oleh 3 player bahkan dari Arakeoshi. Benar, dan untuk tim fight seperti ini bait demi bait harus dilakukan untuk bisa mendapatkan advantage. Yap, ini benar-benar dari Arakeoshi juga mereka langsung ngebut aja. Mereka berhasil mendapatkan satu objektif outer turret yang ada di bagian atas. Sepertinya aksi balasan sudah mereka lakukan. Bahkan R7 dengan begitu cepat Dream Swarm mendapatkan sebuah pukulan. Galak banget untuk Arakeoshi di early game kali ini. Meskipun memang masih belum bisa mengungguli ke arah goldnya. Namun pertukaran karena auto turret terjadi juga di bagian bottom lane. Turtle sudah mulai muncul. Tapi R7 dan Pendragon yang masih menjadi pusat perhatian kita melakukan sedikit fight jual beli serangan yang masih belum kunjung selesai. Dan ini dia Sutsujin yang akan kedatangan kontes strateginya Albert namun masih belum bisa berhasil. Sejauh ini luar biasa retribution yang dimiliki oleh Sutsujin, Om. Ya, on point, pas. On point. Ngamenin juga. Yap.
Tapi mungkin kecuali di turtle yang kedua tadi ya. Oke. Iya. Tapi sisanya ya, kita melihat bagaimana dari kedua tim ini bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali. Oke, sementara untuk Sutsujin, body slam harus dia keluarkan, membuat beberapa play dari Arkeoshi pun harus mundur, tapi Pendragon berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan lagi ke arah outer turret yang ada di bagian atas. Masih belum bisa berhasil tentunya dengan adanya penjagaan dari seorang R7. Gak mau kehilangan satu outer turret tambahan pastinya, namun untuk ngomongin mid turretnya ini bakal menjadi satu pusat perhatian ketika midnya berhasil diruntuhkan. Space yang begitu besar bisa diamankan, terutama untuk seorang Clay. Dengan Varsha-nya bisa lebih enak untuk mengeluarkan Feather Edge Strike. Yap, Lightning Trajan kali ini menjadi milik dari Tas. Tapi Sutsujin di saat masuk ke dalam rumputan, ada satu hero yang memang harus pergi dari tersebut. Dan juga Dreams mengawal terus-terusan ke arah dari Brody. Untuk kali ini dipanggil kembali, nggak boleh pisah mereka. Harus Nggak bersama. boleh. Besti banget ini mereka berdua. Betul. Di game pertama juga kita sudah melihat kombinasi yang memang di sini gold lanernya difokuskan oleh EVOS Legends. Oke. Untuk bisa cepat mendapatkan item dan gold. Iya, ini bakal jadi satu combo ya ketika ditabrak dengan Sapling itu. Tinggal ditambahkan burst damage dari seorang Brody. Namun lihat dari seorang Clay. Feather Edge Strike memang dibuka, tapi damage yang masuk ke arah EVOS Legends jauh dari maksimal. Iya, Yap. karena satu item belum selesai juga. Yang Ya. kedua, itu ada efek penambahan shield. Betul. Dan nantinya bakal ada Favor juga menambahkan lagi efek heal dari Matilda untuk siapapun yang terkena damage. Plus gangguan konsentrasinya tadi karena beberapa pemain dari EVOS Legend di saat ada Federasi yang dikeluarkan, mereka ada sebagian yang mundur tapi sebagian maju juga. Dan sekarang Blazing Duel langsung saja memberikan damage, tapi sakit banget. Tasnya berhasil untuk didapatkan Pendragon, sedikit lagi dari yang tersisa. Mereka kehilangan satu sosok yang sangat-sangat penting di mana CC pun bisa langsung diamankan. Dan juga Feather Strike menimpa tubuh dari Sutsujin yang menggunakan Akai, dan juga ada bantuan tadi dari Palmon. Combo yang mengerikan ya. Yes, terlepas daripada apa yang terjadi tadi. Objektif berikutnya langsung diambil oleh Arkeoshi karena ini 3 lawan 5. Ini momentumnya pas banget sih Om Wawa. Benar-benar momentum yang sangat luar biasa mereka manfaatkan, dan sekarang Lordnya berhasil mereka ambil tanpa adanya kontes. Iya, pastinya nggak bisa melawan kontes terlebih dahulu dengan dua pemain yang hilang, terutama nggak ada retribution dari seorang Sutsujin. Dan kembali lagi kita bakal melihat R7 dan juga Pendragon kali ini, di mana di sisi lain juga Lord akan muncul ke arah top lane. Yep. Dan Dreams ada di remit. Tas tetap berada di areanya pula. Sementara untuk Akai mengamalkan Purple Buff terlebih dahulu. Tapi di bawah coba lihat. Ada pergerakan yang mengendap-endap yang dimiliki oleh pemain dari Arkeoshi. Yang bisa dibilang kayaknya belum ketahuan sejauh ini karena Feather Edge Strike mengusir mundur lagi pemain dari EVOS Legends. Iya, bisa dibilang Feather Edge Strike yang dibuka terus-menerus oleh seorang Clay selalu mendapatkan penjagaan di bagian depan, entah itu dari seorang Fayen yang ngebuat dari EVOS Legends juga nggak bisa memberikan satu cancellation ultimate Feather Edge Strike. Ya, dan juga itu dibuka biar objektifnya diamankan aja. Iya. Itu khusus untuk menakut-nakuti juga. Benar. Ini R7 dan juga Finn. Sekarang mereka lah yang berduet untuk bisa membuat sebuah barikade agar pemain dari EVOS Legends harus dipukul mundur dan juga tidak boleh keluar dari serangannya. Tapi barusan Downing Light memberikan efek yang begitu maksimal dan juga mencoba untuk lompat ke bagian depan tadi dengan headband yang dimiliki. Tapi ternyata itu pun masih belum bisa membuat pemain dari Arkeoshi bisa dihajar lagi dengan heavy spin yang dia miliki. Iya, satu misi penyelamatan yang bagus juga. Kita ngeliat guiding win yang dibuka oleh seorang Dreams langsung menarik Sutsujin kembali. Karena ya tujuannya hanya untuk memberikan pressure supaya Lordnya nggak bisa masuk lebih jauh ke area base turret. Yes, dan juga memancing untuk dikeluarkannya Feather Edge Strike. Jadi mereka Ya. ada di out of range daripada nanti lingkaran dari Feather Edge Strike ada di dalam base mereka. Yep. Mending di luar. Mending di luar aja. Karena setidaknya nanti di saat ada Lord selanjutnya, Yap. ya tidak langsung nabrak ke dalam juga gitu. Yes, oke, jadi sama-sama Lightning Tranchant sekarang. Baik untuk Clay maupun dari Tas, dan Enchanted Talisman adalah next item untuk Tas sendiri. Tapi sementara kita melihat Arkeoshi, mereka sedang leading, tapi mereka gak mau terlalu gegabah juga untuk maju nabrak. Mereka masih ngambilin objektif kecil. Nah karena sekarang inilah kekuatan dari Arkeoshi. Di sana mereka mendapatkan satu momentum aja, mereka bisa kembalikan dan mereka bisa mempertahankan itu. Ataupun EVOS Legend, apakah mereka bisa membalikan fakta pula kalau mereka kali ini tertekan dan nantinya mereka lah yang akan menekan. Benar-benar sudah kembali ya untuk Arkeoshi sendiri. Gameplay yang emang sering banget kita lihat seperti ini. Mulai dari Albert, kontes retributionnya udah mulai beberapa kali kembali. Dan zoning out dari seorang VN yang benar-benar merepotkan Omawa. Ya, dan juga dari item build-nya sekarang Athena Shield bahkan diamankan oleh Finn sendiri. Untuk Dreams-nya juga masih dengan dominant size, belum ke arah Athena Shield atau mungkin belum selesai karena goldnya nggak dapat. Wow, itu Skylar-nya mencoba untuk bisa langsung mendapatkan Tas, dan Tas berhasil langsung dihilangkan dengan adanya konsel sebelumnya, lalu ditambah lagi dengan Ice Sprint, belum lagi Blazing Duet, sebuah hal yang begitu mengagetkan dan juga mencengangkan hingga membuat Tasnya
hilang dalam seketika. Siapa yang bisa expect pergerakan dari seorang Skylar yang begitu beraninya, begitu agresifnya untuk masuk langsung ke area base. Change yang begitu besar juga sebenarnya untuk dia terpick off, apalagi kita tahu sendiri Toss memiliki satu Mystic Field yang bisa saja menahan pergerakan dari seorang Skylar. Namun ini nggak bisa menghentikan pergerakan RRQ Hoshi yang langsung mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama Wah. Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk RRQ Hoshi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Dude-nya memang harus tepat dan itu mengarah ke Tas. Tas support dia mencari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field nggak bakal ada. 2 kali ya. 2 kali. Berarti berhasil ya untuk sebuah pola yang sama. Benar masuk dan juga langsung mengejar ke arah tasnya. Tapi barusan diawali dengan satu konsil itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Tapi Lord sudah bergerak dan Lordnya akan menabrak dari bagian atas. Balmonnya akan menahan dulu terhadap web minion. Lalu nantinya akan di jalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus. Dan apa hasilnya? Eliminasi 1 berbanding 3. Bisa dibilang gak terlalu banyak untuk eliminasi. Tapi objektif RRQ Hoshi yang semakin melambung ke udara. Lord udah mulai muncul juga di area top lane bersama seorang R7. Dia bakal menjadi pemandu, pembuka jalan untuk Lord mereka berikutnya. Dan lihat dari Clover bersama seorang Suzuki ini akan fokus ke area mid base terlebih dahulu Pak Bulu. Yap, sejauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi untuk Skylar-nya masih mengamar mulai dari stack RRQ yang dia miliki. Pada saat langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga dari Lord-nya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman begitu maksimal. Lord-nya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena best area tersebut. Tapi Lord-nya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi. Meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana. Dan ini kan menutup kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan beberapa momen. Tapi ini kalau misalnya Lord berikutnya diamankan oleh RRQ Hoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi EVOS Legend perlahan mereka bisa keluar dari dalam rumahnya, dari dalam pagar pertahanannya. Mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit menambah lagi pergerakannya agar bisa mendapatkan vision yang jauh lebih jelas. Iya, cuma masalah ketika mereka keluar gak ada lagi buff yang tersisa, gak ada lagi creep yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi membuat Suzuki cukup tidak berdaya. Ya, ini kontribusi dari mungkin ya Diginya kehadirannya. Yap. Dari alarm boutnya yang bisa membuka juga untuk arah dari rumput. Dan sabar banget sebenarnya untuk Skylar menahan Blazing Duetnya. Gak dibuka sama sekali tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya mungkin ada kesempatan untuk bisa menumbangkan Akan satu. ada. Ya, tapi dia juga bisa tumbang. Jadi masih ditahan. Betul. Ini masih 50-50, makanya tadi sebuah kalkulasi yang sangat baik pula ya. Diperlihatkan oleh Skylar, mungkin kita bertanya-tanya ini kenapa tidak dikeluarkan gitu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk jalan lainnya lagi, mereka jauh lebih menahan lagi. Karena 17 detik sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Banyak banget plan yang sebenarnya bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa, mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul menjadi salah satu konten terkrusial, terpenting untuk game kali ini. Di menit yang ke-15 udah bisa langsung jump in ke area base di area mid. Yap, Davin udah langsung melemparkan time bomb. Namun untuk kali ini Diginya berada di bagian tengah. Akankah Diginya mengeluarkan time journey? Namun dengan adanya Federator di bagian belakang membuat sebuah celah, membuat sebuah pergerakan dari pemain-pemain di EVOS Legends untuk tetap berada di areanya. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan ke arah lot tersebut. Clover mulai dipanggil dengan guiding win-nya, tapi Finn mulai mengganggu juga ke arah dari Suzuki. Cukup ditahan kali ini, ditarik kembali pergerakan dari seorang Suzuki. Ditambah lagi R7 mendorong dengan begitu kencangnya dan Albert terfokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Memang ada Clover dan juga Dreams, tapi dengan situasi seperti ini positioning dari RRQ Hoshi yang begitu baiknya membuat dari EVOS Legends gak bisa melakukan kontes. Oke, dan sepertinya mereka akan mundur terlebih dahulu. Mereka nggak jadi kontes, mereka lebih memilih untuk menahan di dalam base-nya. Yes, karena tadi dari posisi juga terlihat bahwa dari Pendragon sedang melakukan defense di dalam base-nya dia. Jadi mau gak mau EVOS Legends mereka harus mundur daripada mereka mungkin oke kita 50-50 kalau kita menang dapat, kalau enggak ya masih nahan gitu loh. Dan ya mereka gak mau ambil resiko besar. Oke.
Ini adalah hal yang sangat baik juga dilihat ya. Mereka walaupun dalam keadaan tertekan gini juga nggak buru-buru mengambil keputusan. Mereka melihat keadaannya udah mulai nggak kondusif nih di bagian depan. Mereka menang terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang Sutsujin ada di bagian bawah. Dan juga 3 player lainnya. Bahkan kali ini dengan pemain lengkap dari Boss Legend. Tapi Arkeosi juga mereka jauh lebih kalah lagi dengan adanya Lord yang udah mereka di bawah. Pendragon masih berlari-larian aja. Sementara itu untuk R7 memberikan tumpukannya. Tapi untuk kali ini dengan adanya F-Spin langsung dikeluarkan. Time Juni juga menggagalkan itu semua. Satu hit lagi. Giginya berhasil langsung diamankan. Lordnya akan langsung menghilang. Akankah ini menjadi momen comeback-nya dari Boss Legend Sutsujin dengan headbutt yang dimiliki gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Cloud. Downhill yang begitu menyakitkan, tapi dari Boss Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga. Dan nice try untuk Arkehoshi. Kehilangan seorang PYN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih dahulu. Mereka gak bisa jamin terlalu jauh juga. Yes, sedikit menunda pasti ada baiknya juga. Karena kalau mereka tadi terlalu memaksakan, ingat one straight push masih akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ini dia untuk instant replay bagi Samsung Galaxy A series. Sayangnya tadi adalah Vader airstrike-nya sempat tercancel dengan adanya heavy spin. Jadi itu membuyarkan segalanya juga. Jadi gak ada lagi damage yang bisa langsung nge-penetrate ke defense EVOS Legends. Sementara Cloud-nya tadi terpisah cukup jauh ya Om ya. Ada di bagian sebelah kiri di mana pertempurannya terjadi di bagian sebelah kanan. Sempat tadi hampir ditabrak oleh Akai-nya. Namun dengan kecepatan yang dimiliki ya mau nggak mau berhasil selamat dari hal tersebut. Dan sekarang ini dia itemnya. Ya, jadi cukup respect juga dengan adanya Athena Shield ternyata di Skyler. Dan mungkin bisa jadi dari Clover juga sama. Dia bisa mengarah ke sana. Ini dia pergerakan dari Arkehoshi yang sudah kita lihat juga bagaimana tadi pergerakan Sutsujin ya yang meng-cancel semua pergerakan RRQ membuat mereka harus menunda lagi kemenangannya. Meski karena menit yang ke-18, peak performance dari Arkehoshi biasanya terjadi di menit-menit seperti ini. Corrosion sekarang untuk Skyler. Ada tambahan attack speed dan ada blade armor untuk Esmeralda. Berasa banget Downing Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya. Downing Light ya. Yang kali ini mungkin udah semakin terasa memasuki ke arah late game-nya menunggu objektif berikutnya. Ya, dan Skylar ini tinggal tarik ulur. Tinggal siapa yang membuat kesalahan. Dan satu momen bakal kita lihat Pak Bulu. Ini dia, menit 18 sepertinya untuk seluruh item ataupun networknya udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan mereka hanya tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa yang bisa mereka manfaatkan. Entah itu momen yang begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini adalah Lord yang sudah evolve. Gimana kali ini? Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat-sangat menarik sekali barusan. Terlihat dengan ada Downing Light yang sudah dikeluarkan, gak kena siapapun. Tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari Arkehoshi malah dipukul mundur pelan-pelan loh Nevin. Perlahan tapi pasti ya, Arkehoshi udah mulai mundur melihat adanya seorang Dreams yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu, Albert masih berada di area mid lane. Downing Light kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang Tasamur. Albert sudah mulai mendekat, Lordnya harus terreset terlebih dahulu dan Dragon cukup tertarik ke bagian belakang. Oke, ini dia Kang Begal akankah berhasil, tapi R7 sepertinya ketahuan posisinya. Gak jadi untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Dan mereka pun mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula. Tapi Pendragon seorang diri ada di bagian depan mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Arkehoshi. R7 harus melakukan yang sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima, tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mencoba men-trigger adanya satu heavy spin tapi tidak dikeluarkan oleh seorang Sutsujin, ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Dari Pendragon juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ini. Harus clear wave minion sebelum ada 2 wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk Arkehoshi karena team fight-nya masih dengan 4 lawan 5. FF Sutsujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Federasi udah masuk ke dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi, di mana ada bantuan juga tadi dimiliki oleh Cycling yang dikeluarkan pula oleh pergerakan Matilda. Namun untuk kali ini Sutsujin yang mencoba untuk langsung mendorong dari Albert yang terkurung seorang diri. Immortalnya pecahkan ke Albert, kali ini bisa selamat tapi tidak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya. Clay, Finn, dan juga Skylar masih mau menunggu di sisi lainnya mencoba untuk melakukan peruntungan mereka. Putus! Mendapatkan karena selesai. 2 pemain sudah hilang dari Arkehoshi, Pak Bulu.
Twilight yang begitu on point dan untuk sekarang. Ada lagi pergerakan di mana Clover berhasil mendapatkan juga ke arah Cloudnya dan juga untuk kali ini mereka mengejar. R7 mendapatkan bantuan di mana Finn mengeluarkan time journey-nya dan mereka berhasil selamat dari kejaran pemain EVOS Legends. Satu Lord yang penting udah berhasil mereka amankan dan target berikutnya masih menuju ke arah turret-turret yang tersisa mid lane yang bakal menjadi target mereka berikutnya, tapi masih ada waktu untuk Araki Hoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Donny Leg kembali dikeluarkan, semuanya ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu minion mereka berbangun bisa langsung mendapatkan. Dan sekarang ada Pagito yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan khususnya begitu baik. Akainya EVOS Legends berusaha untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan kemenangan di game yang kedua dan mereka mendapatkan lagi. Ada satu player tingginya langsung down. Albert yang gak kuat lagi. Vader Ezreal orang diri bagian belakang mencoba untuk bisa mempertahankan defense-nya. EVOS Legends 2-0 tanpa balas. Oh my god.